Pernah nggak sih kamu ngerasa, aduh otak kayaknya lemot banget hari ini, padahal udah tidur cukup, udah ngopi juga, tapi kok ya fokus gampang banget buyar, bawaannya kepala berat, mau mulai kerja aja rasanya butuh waktu lama banget buat panas. Nah, kalau kamu sering ngerasa gini, tenang aja, kamu sama sekali nggak sendirian. Kehilangan fokus atau gampang lupa itu bukan berarti kamu pemalas loh, dan ini beneran bukan tanda kalau kecerdasan kamu menurun permanen. Seringkali masalahnya cuma satu, otak kamu lagi kekurangan kondisi biologis yang pas buat bekerja maksimal. Selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang benar-benar keren. Kita bakal ngebongkar sebuah mekanisme biologis yang memungkinkan kita buat secara fisik mengupgrade otak kita sendiri. Serius, ini beneran bisa di-upgrade. Ternyata gerakan fisik, khususnya olahraga, itu adalah kunci utama buat merapikan dan memperluas jaringan saraf di otak kita. Keren banget kan? Oke, biar gampang ini panduan perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas kenapa otak lemot itu bukan berarti males. Terus, kenalan sama BDNF, si pupuk ajaib buat otak. Ketiga, gimana cara olahraga mengubah struktur otak. Keempat, 3 penguat ekosistem otak. Dan terakhir, kita masuk ke protokol latihan praktis dan mitos-mitos yang harus ditinggalkan. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Otak lemot bukanlah malas. Coba perhatiin deh perbandingan ini. Kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi, otak dengan tingkat BDNF yang rendah itu gampang banget ke distract, sering kerasa lelah, dan bawaannya berat aja. Nah, kebaliknya, otak dengan BDNF tinggi itu luar biasa adaptif, gampang fokus, memorinya kuat, dan sangat fleksibel. Jadi, pas kamu ngerasa gampang lupa atau susah fokus, otak kamu tuh nggak rusak. Sama sekali nggak. Otakmu cuma lagi nggak punya kondisi biologis yang cukup buat ngebangun jalur-jalur saraf yang baru. Masuk ke bagian 2 yuk, kita kenalan sama BDNF, si pupuk ajaib otak kita. Jadi gini, tokoh utama kita hari ini namanya BDNF atau Brain Derived Neurotrophic Factor. Ribet ya namanya, tapi simpelnya ini tuh protein alami yang diproduksi sama tubuh kita sendiri. Coba bayangin BDNF ini kayak teknisi super rajin yang tugasnya mastiin kabel-kabel sel saraf di otak kamu tetap kuat, nggak rapuh, merangsang cabang-cabang baru buat tumbuh, dan bikin sinapsis yang efisien banget. Intinya, BDNF ini bahan bakarnya neuroplasticity. Ini yang bikin pusat memori di hipokampus dan pusat fokus di prefrontal cortex kamu bisa memprogram ulang diri mereka sendiri setiap hari berdasarkan pengalaman kamu. Ada kutipan terkenal yang bilang gini, BDNF itu ibarat miracle grow atau pupuk super buat otak. Analogi ini tuh pas banget. Coba deh bayangin otak kamu itu sebagai sebuah kota metropolitan yang super sibuk. Neuron itu jalan rayanya, dan sinapsis itu persimpangan jalannya. Nah, BDNF ini adalah pupuk ajaib yang mastiin jalan-jalan itu tetap lebar, bersih, dan aspalnya mulus tanpa lubang. Semakin subur kondisi kotanya, semakin lancar juga informasi lalu lalang. Entah itu buat nginget nama orang yang baru kamu kenal, sampai kemampuan buat ngontrol emosi saat lagi stres. Tapi ya, sebelum kita mikirin gimana cara numbuhin cabang saraf baru, kita harus sadar dulu, apa sih yang bikin tanah di otak kita itu jadi kering dan beracun. Misalnya nih, kurang tidur, itu benar-benar ngacoin jadwal perbaikan otomatis otak kita. Terus, stres kronis, ini bikin otak kebanjiran hormon kortisol yang sifatnya merusak. Belum lagi gaya hidup mager, duduk pasif sampai 12 jam sehari, itu bikin otak kehilangan sinyal buat beradaptasi. Ditambah lagi kalau suka makan manis-manis, bikin energi naik turun gak karuan. Nah, hal-hal inilah yang secara aktif mengeringkan pupuk alami di otak kamu. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga. Gimana sih tepatnya olahraga itu mengubah otak kita? Yang paling menarik di sini adalah bedanya efek jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kamu cuma olahraga sekali, iya kamu bakal ngerasain mood yang membaik seketika. Pikiran jadi lebih jernih. Tapi kalau kita ngomongin perubahan struktur otak yang sesungguhnya, kayak memori yang jadi jauh lebih kuat dan fokus yang stabil, itu cuma bisa didapat dari repetisi alias pengulangan. Otak itu butuh banget melihat adaptasi yang berulang-ulang. Baru deh dia mau ngeinvestasikan tenaga buat bikin jalur saraf yang permanen. Terus pertanyaannya, gimana proses upgrade ini benar-benar terjadi di dalam sana? Pertama, detak jantung kamu kan pasti naik tuh. Ini bikin darah dan oksigen dipompa lebih kencang ke otak. Kayak ngirim material buat perbaikan infrastruktur kota. Terus yang kedua, dan ini luar biasa banget menurutku, otot-otot kamu ternyata berfungsi layaknya organ komunikasi. Beneran? Waktu otot kamu kontraksi, mereka tuh ngirim semacam pesan teks kimiawi langsung ke otak, ngasih tahu sistem buat nurunin peradangan dan bersiap menghadapi tantangan. Hasilnya, penggunaan energi otak kamu jadi jauh-jauh lebih efisien.
Sekarang masuk ke bagian 4. Kita bahas 3 penguat ekosistem otak kita. Kamu nggak bisa kan nebar pupuk di tanah yang mati? Makanya kita butuh 3 fondasi ini. Tidur, nutrisi, dan manajemen stres. Anggap aja ini tuh tanah, air, dan cahaya mataharinya. Tidur adalah waktu buat otak merapikan informasi dan memperbaiki diri. Nutrisi, kayak protein, serat, dan lemak sehat, itu kasih energi yang stabil, bukan yang naik turun. Dan manajemen stres itu fungsinya buat nurunin kebisingan di sistem saraf kamu. Kalau ketiga pilar ini nggak ada, pupuk BDNF yang udah susah-susah kamu kumpulin dari olahraga, ya cuma bakal menguap dan kebuang sia-sia. Terakhir, bagian kelima. Kita ubah semua sains keren ini jadi protokol latihan yang bisa langsung kamu praktekin hari ini juga. Sebelum mulai, kita harus banget matain mitos no pain no gain. Banyak banget orang yang gagal gara-gara mulai terlalu agresif. Ingat ya, konsistensi itu selalu menang ngelawan intensitas yang ekstrim. Jalan kaki santai 15 menit aja, itu udah jadi sinyal biologis yang jauh lebih bagus buat otak. Daripada satu sesi workout super nyiksa yang ujung-ujungnya bikin kamu kapok sebulan. Dan satu lagi, jangan olahraga sejam, tapi sisa 12 jamnya kamu cuma duduk pasif main HP. Gerakan-gerakan kecil di sela-sela rutinitas itu bener-bener krusial buat otakmu. Nah, ini dia tantangan 14 hari spesifik buat kamu cobain. Anggap aja eksperimen gaya hidup yang seru. Langkah pertama, lakuin 3 sesi aerobik ringan sampai sedang, cukup 15-25 menit aja seminggu. Langkah kedua, selipin 1 sesi latihan beban yang ringan. Langkah ketiga, dan ini nih kuncinya, langsung tumpuk sesi olahraga kamu dengan aktivitas kognitif. Misalnya baca buku atau belajar hal baru selama 10-20 menit persis setelah olahraga. Kenapa? Karena saat itu, otak kamu lagi subur-suburnya. Terakhir, langkah keempat, catat fokus dan mood harian kamu di skala 1-10. Biar kamu bisa lihat sendiri bukti objektif neuroplasticity otak kamu lagi bekerja. Jadi, setelah tahu fakta kalau setiap gerakan fisik sekecil apapun itu adalah sinyal yang nyuruh otak kamu buat tumbuh, pertanyaan aku cuma satu. Kebiasaan kecil apa yang bakal kamu mulai hari ini buat memupuk otakmu? Apa kamu akan ngebiarin otakmu kekeringan? Atau mulai menyiramnya sekarang juga? Pilihan sepenuhnya ada di tangan kamu. Yuk, mulai bergerak dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita berikutnya.